Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang attitude. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian attitude menurut para ahli. Menurut Gordon Alport, attitude adalah keadaan mental dan kesiapan saraf yang diorganisasikan melalui pengalaman dan memberikan pengaruh dinamis terhadap respon individu terhadap semua objek yang terkait dengannya. Attitude atau sikap bisa juga diartikan sebagai tingkah laku, perasaan, dan posisi seseorang tentang seseorang atau sesuatu yang kecenderungan atau orientasi yang ada dalam pikiran mereka. David Craig, Richard S. Crutchfield, and Egerton L. Balekey, attitude adalah evaluasi menguntungkan atau bisa juga tidak menguntungkan yang bertahan lama pada diri seseorang. Ini adalah perasaan emosional dan memiliki kecenderungan untuk bertindak terhadap beberapa objek atau ide. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mary Anwari. Kepada Mary dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik attitude. Attitude adalah kombinasi kompleks dan dari hal-hal yang disebut sebagai kepribadian, keyakinan, nilai, perilaku, dan motivasi. Attitude bisa jatuh di mana saja di sepanjang perjalanan yang dilalui dari sangat menguntungkan hingga sangat tidak menguntungkan. Semua orang memiliki attitude terlepas dari status atau kecerdasan mereka. Attitude ada di pikiran setiap orang. Hal ini akan membantu seseorang menentukan identitas mereka, memandu tindakan, dan mempengaruhi cara mereka menilai seseorang. Attitude memberikan seseorang keyakinan dan pemikiran tentang sebuah objek atau seseorang. Attitude mungkin adalah hal yang positif atau negatif, yang mungkin dipengaruhi oleh usia, posisi, dan pendidikan. 3. Fungsi attitude dalam kehidupan menurut Katz. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi pertahanan ego. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Trilindri. Kepada Zakia dipersilahkan. 4. Aspek pokok dalam pengertian attitude. 1. Aspek kognitif. Aspek inilah yang akan menentukan seseorang tersebut untuk berpikir dan mengolah pengalaman ataupun keyakinan. Dari hasil pengolahan inilah yang nantinya mampu membentuk harapan dan keyakinan. 2. Aspek afektif adalah aspek yang merupakan proses yang berkaitan dengan perasaan-perasaan tertentu. Ada banyak bentuk perasaan. Ada perasaan dengki, hasut, sedih, takut, simpati, senang, atau perasaan-prasangka buruk terhadap orang lain. Aspek afektif inilah yang akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap di dunia kerja. Tiga, aspek konektif
Aspek konektif atau disebut juga dengan aspek yang menekankan pada proses tendensi atau kecenderungan untuk membuat sesuatu. Karena bentuknya proses, tentunya aspek konektif ini memakan waktu lebih lama. 5. Ciri-ciri sikap. Sikap dapat tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. 1. Sikap tidak dibawa sejak lahir. 2. Sikap selalu berhubungan dengan objek. 3. Sikap dapat tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. 4. Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. 5. Sikap mengandung perasaan atau motivasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Luis Imara. Kepada Luis, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. 5. Contoh attitude yang baik. Yang pertama, menghargai lawan bicara. 2. Tidak ragu untuk meminta maaf. 3. Tidak mudah berburuk sangka. 4. Menghubungi via online. 6. Faktor-faktor pembentukan attitude. Yang pertama, pengamalan pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting. 3. Pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Pengaruh faktor emosional. 7. Perbedaan antara attitude sosial dengan attitude individual. Bahwa attitude atau sikap individual dimiliki oleh seseorang demi seorang saja. Misalnya, ketertarikan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan perhatian sosial. Sifat-sifat ini membentuk karakteristik. Sedangkan attitude sosial menyebabkan terjadinya tingkah laku khas dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Oleh karena itu, attitude sosial merupakan suatu faktor penggerak dalam pribadi individu untuk bertingkah laku secara tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan semua yang telah menyampaikan materi yang bertemakan attitude. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok 7. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.